Alhamdulillah kita bisa hadir semua di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama-tama ya marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah kita terima, atas segala rahmat yang Allah berikan kepada kita semua, berupa nikmat kesehatan, nikmat waktu, dan yang terpenting adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Karena kedua nikmat inilah yang akan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Dan tentunya ya untuk menikmati nikmat tersebut ya kita harus mengetahui apa namanya hukum-hukum ya ataupun aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan oleh uh, baginda Rasulullah SAW. Ya, ini adalah bagian dari kita menerima nikmat Islam dan nikmat iman tersebut, yaitu kita harus mengetahui hukum-hukum ataupun aturan-aturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama mungkin perlu kita ketahui mungkin menurut kalender ya, hari ini itu hari kedua bulan Sya'ban. Jadi kita sudah memasuki bulan yang ke-8. Ya, bulan Sya'ban itu juga bulan yang istimewa dalam Islam ya. Jadi bulan Rajab itu sangat istimewa di mana Prophet Muhammad SAW ya mengatakan bahwa di bulan Rajab itu semua amal didabelkan ya pahalanya. Kemudian di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, ya bulan Ramadan adalah bulan yang paling istimewa ya dalam Islam. Itu ada bulan Sya'ban. Nah, di bulan Sya'ban ini juga Rasulullah SAW memberikan rekomendasi kepada kita agar memperbanyak amal ibadah, terutama puasa. Jadi dalam satu hadis dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu banyak berpuasa, ya tidak berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW juga memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini hadis menurut riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ditanya Rasulullah SAW kenapa banyak berpuasa di bulan Sya'ban, ya Rasulullah menjawab bahwa di bulan Sya'ban itu amal-amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah bilang, aku ingin ketika amalku itu dihadirkan, diangkat, itu aku dalam keadaan berpuasa. Nah, hadis ini hampir mirip dengan ketika Rasulullah SAW ditanya mengenai puasa Senin dan Kamis ya. Ketika ditanya kenapa Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin, Rasulullah SAW menjawab bahwa hari Senin adalah hari lahir beliau. Kemudian hari Senin juga adalah hari diturunkannya Al-Quran, yaitu 5 ayat pertama Al-Quran, yaitu surat Al-Alaq. Nah, itu di hari Senin. Jadi kalau dalam terutama di Indonesia, jadi yang hari Senin itu yang turun 5 awal turun Al-Quran itu, ayat Quran itu diperingati di Indonesia sebagai Nuzulul Quran. Jadi ada beda antara Nuzulul Quran dengan apa yang 10 malam terakhir Ramadan itu namanya? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Iya. Jadi Oh, jadi beda antara Lailatul Qadar sama Nuzulul Quran. Ya kalau Nuzulul Quran itu diperingati ya adalah uh, turunnya 5 ayat pertama Al-Quran. Nah itu sebagian besar ulama, sekali lagi terutama di Asia Tenggara, di Indonesia, itu
menyimpulkan bahwa nuzulul Quran itu pada hari Senin 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan diperingati sebagai nuzulul Quran. Nah, itu beda dengan Lailatul Qadar. Kalau Lailatul Qadar itu adalah turunnya Quran tapi seluruhnya. Jadi seluruh kitab itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar tersebut, malam Qadar itu. Jadi itu perbedaan antara nuzul Quran dengan Lailatul Qadar. Kemudian hari Senin juga ya, dari sejarah yang ditulis juga hari Senin merupakan hari wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini mungkin sebagai tambahan ya, hari Senin lahirnya beliau, kemudian turun 5 ayat pertama Al-Quran atau Nuzulul Quran, dan juga hari wafatnya beliau. Nah, ketika ditanya kenapa puasa hari Kamis, Rasulullah SAW menjawab bahwa tiap Kamis itu amal kita diangkat. Nah, Rasulullah bilang, aku ingin ketika amalku diangkat itu aku sedang berpuasa. Jadi puasa itu merupakan amalan yang sangat-sangat baik ya. Nah, selain itu Rasulullah SAW juga menyarankan kita untuk memperbanyak amal-amal lain di bulan Sya'ban, termasuk memperbanyak sedekah. Nah, judul itu ya tangan yang mulia itu itu lebih kepada orang yang suka memberikan sedekah ya. Jadi dianggap sebagai tangan yang mulia, tangan yang tinggi, ya, tangan yang lebih baik daripada tangan orang yang meminta-minta. Saya akan sharing ininya ya, apa namanya? Ya, silakan Mas. Sharing, di mana sharingnya? Di bawah. Innal hamdalillah. Maaf. Bisa kelihatan ya. Ya, jadi Besarin hari dikit, Mas. ini besarin dikit. Bisa. Besarin, oke. Cukup. Cukup, cukup ya. Bagus. Cukup ya. Oke, insya Allah. Jadi insya Allah hari ini kita akan sedikit mempelajari mungkin fikih ya, fikih mengenai charity ya, sedekah dan meminta-minta. Jadi kita akan membahas ya mengenai apa hukum ya, hukum sedekah dan apa sih hukumnya meminta-minta. Tapi nggak akan secara detail ya, hanya sebagai informasi ya, mudah-mudahan dari sini kita bisa ya memanfaatkannya dan juga melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi dalam satu hadis ya, saya berikan hadisnya di sini. Ini dari Abdullah bin Umar ya. Jadi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma itu berkata, qol ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, jadi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata, wa huwa alal mimbar, yaitu ketika Rasulullah itu ada di atas mimbar, jadi sedang memberikan khutbah. Wa dzakara sadaqa ya, wa ta'affafa wal mas'alah. Nah, untuk mengingatkan ya, mengingatkan mengenai sedekah, kemudian meminta dan juga apa namanya begging people gitu ya. Uh, Rasulullah SAW bersabda, al yadul ulya khairum minal yadis suflah, bahwa tangan yang di atas itu lebih mulia ataupun lebih baik minal yadis suflah, dari tangan yang di bawah. Ya, ulia, ali itu artinya atas, sufla itu artinya bawah. Itu seperti apa namanya? Nah, aspal ya. Aspal sebenarnya dari bahasa Arab itu ya. Aspal itu kan ada di bawah. Nah, jadi Rasulullah SAW bersabda bahwa ya,
tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, ini general rule ya dalam Islam. General rule dalam Islam bahwa memberi itu lebih baik dari meminta. Ya, memberi itu lebih mulia dari meminta. Orang yang dermawan itu jauh lebih mulia daripada orang yang suka meminta-minta. Ya. Nah, ini jangan juga langsung diartikan bahwa peminta-minta ini berarti beggar. Enggak, kadang-kadang ada orang kaya pun yang suka meminta-minta. Jadi ini peminta-meminta di sini ya bukan hanya dikhususkan kepada beggar ataupun peminta-minta itu ya di jalan-jalan, tapi juga ada orang-orang kaya yang juga mempunyai sifat ya seperti peminta-minta ini. Faliyadul ulia hiya munfiqah ya sesungguhnya tangan yang di atas itu ya yang mulia itu adalah yang suka memberi ya dermawan. Wasufla yang tangan yang di bawah itu atau peminta-minta itu hiyasailah dia adalah peminta-minta. Jadi tangan yang di bawah itu ya diistilahkan sebagai orang yang suka meminta-minta, sedangkan tangan yang mulia yang di atas itu dimanifestasikan sebagai orang yang suka memberikan sedekah atau dermawan. Kemudian Rasulullah SAW juga sebelum kita ke sana ya mungkin kita bisa sedikit ya melihat atau membaca sirah Rasulullah SAW ketika atau setelah perang Hunain ya perang Hunain. Ada yang ingat nggak kapan tuh perang Hunain itu terjadi? Setelah Fathul Makkah atau sebelum Fathul Makkah? Setelah. Jadi ini terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Persis setelah Fathul Makkah. Jadi ketika Rasulullah SAW ya membebaskan Mekah itu, ya Rasulullah SAW datang dengan sekitar 10.000 prajurit. Ya 10.000 prajurit ya dari Madinah ke Mekah. Nah, sebelum masuk ke kota Mekah itu Rasulullah SAW berkemah dulu di atas bukit. Ya, kemudian Rasulullah SAW ya meminta pada malam harinya itu setiap kemah itu tenda itu dipasangi semacam obor gitu ya. Bayangkan ya penduduk Mekah yang di bawah melihat ke atas itu ya ke bukit ribuan obor api itu di atas takutnya bukan main ya takutnya bukan main. Makanya tidak ada perlawanan ketika Rasulullah SAW memasuki kota Mekah. Jadi pembebasan kota Mekah itu sama sekali tidak ada peperangan. Jadi dalam istilahnya orang-orang Mekah itu sudah menyerah ya, bahkan sebelum diserang sudah menyerah duluan. Dan Rasulullah SAW ya banyak memaafkan dan mengampuni musuh-musuh beliau yang di kota Mekah tersebut. Nah, setelah itu terjadi sekitar mungkin tanggal 6 ya, itu bulan Syawal ya. Jadi di bulan Syawal. Setelah itu ya Rasulullah SAW ya melanjutkan ada penduduk-penduduk di sekitar Mekah, terutama di daerah selatan itu ya menuju ke arah Taif itu ternyata bersiap-siap untuk berperang dengan Rasulullah SAW. Jadi ada masih penduduk di luar Mekah itu yang tidak suka dengan ya Rasulullah SAW dengan kejatuhan Mekah ya akhirnya mereka menyatakan akan berperang dengan pasukan Islam. Nah Rasulullah SAW kemudian dengan membawa 12.000 ya sekitar 12.000 prajurit ke lembah tersebut ke Hunain ya. Nah jadi 10.000 yang dibawa dari Madinah plus 2.000 pasukan di Mekah itu sendiri. Jadi sebagian besar orang Mekah itu ketika pembebasan Mekah itu masuk Islam dan menjadi prajurit Muslim. Jadi 12.000 dibawa oleh Rasulullah SAW ke lembah Hunain. Ya. Nah,
disinilah mulai ya terjadi bagaimana jumlah yang banyak itu membuat terlalu percaya diri, dalam istilahnya membuat sebagian pasukan Muslim itu menjadi sombong ya. Karena apa? Karena ketika pasukan kecil aja mereka banyak memenangi peperangan, apalagi sekarang 12.000. 12.000 waktu itu merupakan pasukan yang sangat banyak. Jadi mereka merasa bangga ya, sombong dengan banyaknya pasukan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran ya kepada pasukan yang sombong ini. Ketika perang awal ya, ternyata pasukan Islam itu dibombardir istilahnya, akhirnya kucar-kacir, ya, kacar-kacir. Jadi yang banyak itu belum tentu menang, yang banyak itu belum tentu uh, apa namanya memberi kepastian akan menang. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran di sana. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan pasukan yang masih bertarung, berperang ya, dalam perang Hunain itu untuk memperkuat pasukan dan akhirnya bisa memenangkan peperangan Hunain tersebut. Jadi tetap dalam peperangan tersebut Rasulullah SAW dan pasukannya menang melawan pasukan-pasukan di Arab Baduy pada saat itu ya. Nah, dari sana apa yang terjadi? Ternyata harta rampasan perang itu sangat banyak karena pasukan yang di apa namanya yang Baduy yang Arab itu ternyata membawa banyak sekali eh, ternak-ternak mereka. Jadi onta, kambing dan sebagainya dibawa ke lembah tersebut. Ketika Rasulullah SAW dan pasukannya menang, maka mereka banyak sekali mendapat harta rampasan perang. Dan kemudian Rasulullah SAW ya selesai perang ya, sebagian mereka itu lari ke Taif, dikejar oleh Rasulullah, kemudian akhirnya selesailah perang itu. Nah, setelah selesai perang, Rasulullah kembali ke lembah Hunain itu, kemudian membagikan rampasan perang. Nah, apa yang Rasulullah SAW lakukan pada saat itu? Ternyata harta itu sebagian hampir semuanya diberikan kepada orang-orang Mekah yang masuk Islam, yang baru masuk ke Islam tersebut. Misalnya Abu Sufyan itu mendapatkan 200 unta. Kemudian dia minta lagi, bagaimana dengan anak saya Yazid, dikasih lagi 200 unta. Ada lagi anaknya Muawiyah, ya anaknya Abu Sufyan juga dikasih lagi 200 unta. Terus kemudian pembesar-pembesar Mekah yang baru masuk Islam itu, yang ikut berperang dengan Rasulullah itu dibagi masing-masing paling tidak 100, 200, 400 unta, ribuan unta. Nah, seolah-olah orang mengatakan bahwa Rasulullah SAW itu nggak takut miskin ya, jadi semuanya dibagikan. Nah, tapi apa yang terjadi di sana? Ya, ternyata orang-orang Ansor itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan bagian dari rampasan perang itu. Nah, apa yang terjadi? Ya, kalau kita itu gimana kira-kira? Komplain nggak? Pak Bowo nih, yang biasanya kira-kira gimana kita? Kalau Enggak, ternyata saya enggak eh, komplain. saya nggak komplain nggak dapat, nggak Orang ada. nggak di sana dia. Enggak, Pak. Kan Rasul kan yang bagi ya udah. Nah itu bagus itu. Ternyata ternyata tidak demikian dengan orang Ansor. Jadi sebagian besar mereka merasa tidak puas. Merasa tidak puas. Gimana sih ini Rasulullah SAW? Kok kita nggak dapat? Padahal kita yang perang dari jauh kan, dari Madinah ke Mekah, terus perang lagi ikut Rasulullah. Kok nggak dapat gitu loh? Banyak itu. Unta itu kalau zaman sekarang itu kayak satu unta itu harganya sama dengan satu Mercy itu. BMW lah misalnya. Kita bayangkan, nggak dapat itu. Komplain ternyata mereka komplain. Nah ini kita lihat, ini pelajaran buat kita ya, pelajaran buat kita bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi orang-orang Ansor yang komplain ini.
Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan mereka semua. Jadi kaum Ansor semua ya, hanya kaum Ansor yang dikumpulkan. Orang Makkah tidak boleh masuk, orang Muhajirin pun ya itu tidak boleh ikut dalam pertemuan tersebut. Jadi hanya Rasulullah SAW dengan orang Ansor. Nah, di sanalah Rasulullah SAW bertanya ya, apakah kamu ya tidak puas dengan keputusanku? Kemudian apakah kamu tidak tahu ya, ketika aku datang ke Mekah ya kalian itu artinya tersesat, kemudian ditunjukkan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikut berperang, kemudian kalian itu miskin, kemudian dikayakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang Ansor itu ya hidupnya mulia ya dengan kehadiran Rasulullah SAW di tengah-tengah mereka di kota Madinah. Kemudian mereka mengakui itu semua. Kemudian Rasulullah SAW, apakah kalian hanya menginginkan dunia ya yang aku berikan kepada orang-orang Mekah, sedangkan aku ya akan kembali dengan kalian. Nah, disitulah mereka semuanya menangis. Ternyata ya akhirnya mereka menerima keputusan tersebut ya. Karena apa? Karena mereka mungkin tidak mendapatkan harta, tapi mereka mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan tinggal dengan mereka di Madinah. Nah, di sini juga ya, di sini sebenarnya pelajaran buat kita ya. Nah, di sini Rasulullah SAW sebenarnya memberi pelajaran ya bahwa kalau kamu itu statusnya memang orang yang mulia sebagai penolong, namanya udah jelas ya, Ansor itu penolong. Sebagai penolong, sebagai orang yang suka memberi, jangan turunkan derajat kalian itu menjadi orang yang meminta. Nah, di sana. Jadi jelas Rasulullah SAW memberikan pelajaran buat kita ini. Kalau kita memang udah menjadi orang yang suka memberi, jangan turunkan status kita menjadi orang yang meminta. Ini kadang-kadang terjadi, ya kadang-kadang terjadi begini. Kadang-kadang kita akan misalnya mengirim lah misalnya uang ke Indonesia untuk katakanlah orang tua kita, itu ya. Ternyata orang tua kita itu ya dari uang yang kita berikan ya mungkin diberikan kepada saudara kita atau kepada orang yang kita tahu ya orang itu mungkin ternyata juga nggak kekurangan amat gitu ya. Nah, diberikan ke sana, ke sini. Akhirnya apa? Kita kok merasa, kok seperti itu, kok uang yang saya berikan diberikan kepada orang yang apa namanya, yang nggak sebenarnya punya atau ini. Kok malah saya nggak dapat ya? Kadang-kadang akhirnya kita dari suka memberi itu, ya kita meminta kepada orang itu. Bagaimana dengan saya? Akhirnya gitu ya, kita menjadi orang yang meminta hanya karena iri ya melihat bahwa uang itu digunakan atau diberikan kepada orang yang menurut kita ya seharusnya tidak diberi. Nah, itu yang mungkin pelajaran buat kita bahwa kalau kita memberi ya janganlah kita kemudian terlalu mengurusi apa sih akan yang dilakukan oleh orang yang kita beri tersebut gitu. Karena kalau sudah kita memberi ya itu harusnya kalau kita ikhlas kita tidak akan mempertanyakan bagaimana orang tersebut ya menggunakan uang yang kita beri ataupun barang yang kita beri. Nah, ini mungkin semacam apa ya, semacam peringatan buat kita ya. Kalau kita sudah mulia, insya Allah ya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sifat kita ataupun amal kita sebagai orang yang suka memberi, janganlah diturunkan kemuliaan tersebut dengan meminta ya ataupun merasa apa ya, merasa kecewa ya kalau barang yang kita beri itu digunakan untuk hal-hal yang mungkin tidak berkenan menurut kita. Nah, ini pelajaran yang bisa diambil ya dari peristiwa tersebut. Nah, kemudian suatu saat ya ada seorang yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk meminta
ya meminta sedekah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menasehati dia ya. Rasulullah SAW berkata ya, li'an ya'du'a ahadukum fayahtiba ala dhuhrihi fayatasaddaqu bihi wa yastaghni bihi minan nas. Jadi kata Rasulullah ya, orang yang bekerja, dalam hal ini Rasulullah mengatakan orang yang membawa kayu bakar di punggungnya ya, kemudian bersedekah ya dengan penghasilan itu ya, kepada manusia, khairul lahu min yas'ala rojula. Itu lebih baik daripada orang yang meminta ya, daripada peminta ya. A'tahu au mana'ahu dzalik. Baik diberi ataupun tidak diberi. Jadi kadang-kadang kita minta itu kan diberi atau tidak diberi. Tetap saja ya, kita dapat apa yang kita minta atau yang kita minta. Menjadi peminta itu buruk ya statusnya menurut Rasulullah SAW dalam ajaran Islam. Jadi bekerja walaupun pekerjaan itu sangat berat, itu lebih baik daripada menjadi peminta. Apalagi kemudian dari pekerjaan yang berat itu ya ditambah misalnya disedekahkan. Jadi bersedekah itu tidak hanya untuk orang, bukan hanya kewajiban ya orang-orang orang yang kaya, orang miskin pun ya bisa bersedekah. Ya mereka boleh juga bersedekah. Ya mungkin hukum zakat nanti beda, tapi untuk hukum sedekah ini setiap orang bisa bersedekah. Ya, jadi orang miskin pun dengan uang yang ada bisa disisihkan untuk bersedekah. Nah, fa innal yadal ulia afdolu minal yadi suflah. Ya, dan ketahuilah bahwa tangan yang di atas atau pemberi itu ya dermawan itu lebih afdol daripada orang yang suka meminta-minta. Ya. Kemudian Rasulullah SAW hadis ini menerangkan ya, berikut ini menerangkan bahwa peminta-minta itu ya kalau tidak ada alasan yang jelas itu hukumnya haram. Kenapa haram? Dan juga hukumnya termasuk dosa besar. Kenapa dosa besar? Karena Rasulullah SAW ya mengatakan bahwa ya orang yang suka meminta-minta ya al masailu kuduhu yahdahu bima rajulu wajahu faman sya'abqa ala wajhi. Jadi kata Rasulullah, orang yang dulunya suka meminta-minta di dunia itu ya tanpa alasan yang valid gitu ya, maka nanti di akhirat dia akan mencakar wajahnya sendiri. Dalam arti kata tentunya ini merupakan hukuman. Nah, jadi hukuman. Nah, kalau ada perbuatan yang kemudian ada hukumnya, ada azabnya di akhirat, itu berarti termasuk salah satu dosa besar, yaitu terminologi atau definisi dari dosa besar ya dalam Islam adalah dosa yang nanti diancam dengan hukuman di akhirat. Ya, dengan hukuman, dengan azab di akhirat itu termasuk dosa-dosa besar. Ya, termasuk di sini ya kata Rasulullah ya orang yang suka meminta-minta di dunia ya nanti di akhirat dia akan mencakar wajahnya sendiri ya seperti mencoreng dengan kukunya itu ya. Jadi menyiksa dirinya sendiri dengan mencakari wajah mereka. Nah, ini hukum dari peminta. Ya, jadi kalau kita lihat kadang-kadang ada justru yang mengkoordinir peminta-minta ya di beberapa tempat lah. Kadang saya pernah membaca berita juga ada mungkin tayangannya bagaimana di satu kota tertentu ya memang ada kumpulan peminta-minta yang diorganisir dan pendapatan mereka ternyata sangat besar. Bahkan mereka ada yang berpura-pura ya supaya dikasihani, ada yang berpura-pura tangannya buntung, kakinya buntung, korengan, buta, macam-macam lah. Nah, ini udah jelas sekali hukumannya, apalagi sampai melakukan penipuan tersebut, gitu ya.
Jadi ini hukum dari meminta-minta. Kemudian Rasulullah SAW ya juga ini juga hukum ya dari meminta-minta. Innal mas'alata la tahillu li ghani ya wala lidhi mirra. Jadi kata Rasulullah ya sesungguhnya peminta-minta atau meminta ya la tahillu itu tidak halal. Kalau tidak halal artinya haram ya. Tidak halal ya bagi ghani orang yang kaya atau dan bagi orang yang secara fisik ya tubuhnya itu kuat artinya bisa bekerja. Jadi kalau kita mempunyai tubuh yang sehat ya maka hukumnya haram untuk meminta-minta. Lagi di sini juga ya Rasulullah SAW memberikan informasi kepada kita ya apa hukuman bagi peminta-minta tersebut. Jadi will be laceration on his face and heated coal from hell will be provided for him to eat. Nah ini dijelaskan lagi, tambah jelas ya bagi kita bahwa meminta-minta itu hukumnya haram. Ya, karena kenapa haram? Ya karena ada punishment-nya, ada hukumannya di akhirat nanti ya. Eh, Mereka akan mencakari wajah mereka sendiri dan juga akan dipaksa untuk memakan batu bara dari neraka. Jadi jelas mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, ini bagaimana ya Islam ya memulaikan manusia dan bagaimana Islam itu ya mengajarkan kita agar berusaha ya mengajarkan kita agar tidak menjadi orang yang malas, tidak menjadi peminta-minta. Nah, ini salah satu ajaran Islam agar kita di dunia ini bisa bermanfaat ya baik untuk kita, keluarga kita dan orang-orang sekitar kita ya dalam hal ini bekerja kemudian bersedekah. Nah ini cerita bagaimana salah satu apa namanya sahabat ya Qobisah namanya itu datang kepada Rasulullah. Dia ini dalam kesulitan ya berhutang ya. Nah, kemudian meminta kepada Rasulullah SAW ya karena mungkin sudah mentok lah istilahnya. Akhirnya beliau datang kepada Rasulullah untuk meminta sedekah. Kemudian Rasulullah SAW ya menasehati Qabisah ya. Ya Qabisah innal mas'alata la tahillu illa ahadi salasah. Jadi kata Rasulullah, wahai Sabisah, ya meminta-minta itu tidak halal. Ya, artinya haram. Illa li ahadi salasah. Kecuali, ya, nah ini ada kecualinya ya. Kecuali pada 3 jenis manusia atau dalam 3 kondisi. Ya, yang pertama, rojulin hamalat lahu masalah hatta yusibaha. Nah, jadi kata Rasulullah ya ini dibolehkan ya kepada orang yang terlibat eh, hutang ya yang hartanya habis kemudian terlibat hutang tapi kata Rasulullah ya dia boleh meminta-minta ya, cukup sampai terpenuhi hajatnya ya kemudian setelah itu diwajibkan kepada dia untuk bersedekah ya. Artinya untuk bekerja ya, jangan meminta-minta lagi. Nah, ini mungkin saya bacakan yang bahasa Inggrisnya aja ya. Nah, kemudian ya kata Rasulullah ya setelah udah cukup ya, kemudian after which he must stop. Dia harus berhenti dari meminta-minta tersebut. Jadi harus mulai bekerja, berusaha. Kemudian yang kedua kata Rasulullah adalah orang yang hartanya hilang ya karena misalnya ada calamity, ada katastrofik ya misalnya
banjir, kebakaran, dan sebagainya. Ini diperbolehkan untuk meminta ya sampai dia bisa mensupport hidupnya, dan setelah itu dia harus apa namanya stop dari meminta-minta dan harus bekerja. Jadi ini kalau dalam prakteknya ya di negara-negara misalnya Amerika itu mereka langsung ditangani oleh negara. Jadi ada FEMA ya kalau di Amerika itu yang langsung mensupport mereka, dan seharusnya memang juga di negara-negara Islam ada lembaga-lembaga yang menangani ya bencana alam seperti ini, sehingga orang-orang yang terkena bencana alam seperti ini tidak harus menjadi peminta-minta di jalanan, tapi akan diurus oleh pemerintah ya sampai mereka bisa bangkit sendiri kemudian bisa mulai bekerja lagi. Ya, kemudian yang ketiga ya itu adalah orang yang memang mempunyai hak untuk meminta, ya misalnya pekerja, ya kalau dia tidak dibayar ya sama bosnya maka dia boleh atau berhak untuk meminta. Kemudian istri kepada suami gitu ya, karena kalau suami tidak memberi nafkah maka istri ya harus meminta, ya diperbolehkan meminta-minta kepada orang yang mensupport dia ya. Jadi misalnya pegawai kepada eh, bosnya ataupun anak-anak, dan istri ya kepada orang tuanya atau kepada suaminya, ya itu diperbolehkan meminta-minta. Jadi hukumnya boleh. Nah, sekarang uh, uh, sekarang kita mungkin eh, lihat kondisi di masyarakat, ya masyarakat. Nah, ini yang maaf ini mungkin kita sering melihat ya, sering kejadian ya, misalnya yang gampangnya ya, ada orang kaya ya, orang kaya kemudian katakanlah menyelenggarakan salah satu acara. Katakanlah gampangnya ya menikahkan anaknya, gitu, menikahkan anaknya. Kemudian dia menjalankan pesta di tempat tertentu. Kemudian ternyata ini yang sering terjadi ya kadang-kadang ya sering terjadi. Ternyata dalam undangannya itu ya ditambahkan misalnya registry, registry misalnya ini barang-barang yang dibutuhkan oleh keluarga yang baru terbentuk nanti ya, keluarga baru tersebut. Ya ada yang minta kulkas, ada yang minta rumah, ada yang minta alat-alat rumah tangga dan sebagainya. Nah, kalau kita ya mungkin bisa kita padankan dengan hukum meminta tadi ya, seharusnya orang yang kaya seperti ini tidaklah perlu meminta seperti itu, karena itu hukumnya statusnya nanti di, disamakan dengan meminta. Kalaupun memang ingin menyelenggarakan pesta seperti itu, tidaklah perlu diminta ya kepada orang yang datang untuk memberikan sesuatu. Ya, kalau dikasih diterima, tapi jangan diminta. Nah, karena apa? Karena seolah-olah ya sekarang ini ada beberapa tempat yang ketika mereka berpesta itu mereka mencari break even atau kadang-kadang mencari untung ya, dengan menjalankan pesta ternyata mereka mendapatkan barang yang lebih banyak. Nah, itu dalam hukum Islam sebenarnya sesuatu yang tidak diperbolehkan. Nah, ini sebagai apa namanya mungkin ingatan ataupun reminder buat kita, kalau ingin menyerahkan pesta silakan selenggarakan tanpa harus meminta embel-embel tersebut. Dan alhamdulillah sudah banyak keluarga yang seperti itu, bahkan kadang-kadang dituliskan ya tidak harus, tidak apa namanya, jangan membawa kado, jangan membawa amplop dan sebagainya di undangannya. Itu akan lebih sesuai dengan hukum Islam mengenai meminta-minta. Kemudian ajaran yang lain yang kadang-kadang kita sering juga dengar mungkin ya, atau bahkan kita lakukan ya di keluarga, kadang-kadang kita suka mengajarkan
anak-anak kita untuk meminta hadiah atau meminta sesuatu kepada orang. Pertama mungkin kita ajarkan kepada keluarga kita sendiri ya, kepada paman ya. Pamannya pergi ke luar negeri itu minta oleh-oleh gitu misalnya. Dan nanti itu akan berlanjut kepada orang lain. Akhirnya teman ya, teman pergi ke luar negeri oleh-olehnya dong ini. Nah, itu juga sesuatu yang perlu kita perhatikan. Itu bisa jadi ya sesuatu yang diharamkan. Pertama kita orang punya, kita punya. Kenapa harus meminta? Kedua, itu akan merepotkan orang yang berpergian tersebut, ya harus membawa barang kita. Tapi kalau kita dibawakan oleh-oleh, kita terima. Ya, itu beda hukumnya ya dibandingkan kalau kita meminta oleh-oleh, meminta hadiah. Dan itu sekali lagi sering ya kita lihat itu diajarkan kepada keluarga ya oleh orang tuanya. Minta hadiah, minta oleh-oleh dan sebagainya. Itu sesuatu yang perlu mungkin kita rubah ya. Nah, terutama kita ajarkan kepada anak kita. Mungkin kalau untuk keluarga sendiri nggak masalah ya, kepada keluarga sendiri, kakak misalnya. Tapi kalau udah kepada orang lain, itu harus ada batasannya. Ya, jangan sampai kita mengajarkan anak-anak kita itu menjadi peminta-minta. Walaupun keren, ya keren ya meminta oleh-oleh dari luar negeri. Nah, ini juga mungkin sebagai reminder kepada kita yang bepergian ya, itu mungkin sebelum diminta kita sudah punya budget untuk memberikan hadiah. Jadi tanpa diminta kita membawakan hadiah atau oleh tersebut. Kalau itu sangat bagus, itu termasuk adalah pemberi. Jadi misalnya maaf, anak-anak mau pergi. Jadi misalnya ya, ini teman-teman, alhamdulillah kita punya teman-teman yang sangat baik di sini ya. Begitu pulang ke Indonesia, itu balik ke Lexington itu banyak sekali bawa oleh-oleh tanpa diminta loh ya. Ini tanpa diminta ya, misalnya bawa teh poci, teh ini, bawa makan Indonesia, kemudian dibagi-bagikan. Ataupun ketika pergi umroh atau berhaji pulang, langsung membawa sesuatu yang dibagi-bagikan, ya, disedekahkan atau dihadiahkan kepada teman-teman. Nah, itu sangat bagus itu, ya, sangat bagus ya. Tapi jangan jangan meminta. Nah, kita sebagai orang yang alhamdulillah ya, sesuai dengan ajaran Islam ini, kita sangat memperhatikan teman-teman kita berikan hadiah, berikan ini macam-macam lah kalau kita pergi, itu lebih baik daripada misalnya kita meminta hadiah ataupun oleh-oleh kepada orang-orang tersebut. Ya, alhamdulillah sekali lagi ya, banyak juga sekarang kita ya di masyarakat kita alhamdulillah sudah mempunyai kesadaran seperti ini. Jadi tanpa diminta pun mereka akan memberi. Dan kalau diberi ya, kalau kita memang tidak minta, kalau diberi terima aja. Jadi jangan juga ditolak. Kadang-kadang kita kalau menolak hadiah itu bisa juga membuat orang yang memberi hadiah itu merasa tidak tidak enak. Kadang-kadang apakah hadiah kita kurang bagus dan sebagainya, terima aja hadiah tersebut. Nah, ini mungkin apa namanya? Ini hal-hal yang terjadi ya, yang sering terjadi di masyarakat kita, dan ini mungkin perlu kita ketahui ya ke depannya, dan mudah-mudahan kita bisa menghindari hal-hal yang dilarang dan juga bisa melaksanakan hal-hal yang disunahkan, yang direkomendasikan. Nah, kemudian bagaimana kalau sudah memberi ya? Bagaimana kalau sudah memberi? Nah, apakah kita bisa meminta kembali ya sedekah yang kita sudah berikan ataupun yang sudah kita kasih ke orang ya? Mungkin kita lihat bahwa barang yang kita berikan itu ternyata disia-siakan misalnya, ataupun uang yang kita berikan ternyata itu digunakan untuk hal-hal yang menurut kita itu tidak baik. Itu bagaimana? Apakah kita bisa meminta kembali? Kemudian
Ini hukumnya ya. Rasulullah SAW bersabda, Mathalul ladzi yatasaddaqu thumma yarji'u fi sadaqatih, ya. Permisalan, ya, masalah ini udah, ini juga bahasa Indonesia nih jadinya ya. Jadi masalah permisalan ya. Alladzi, orang yang yasaddaqu, memberikan sedekah, tsumma yarji'u, kemudian kembali fi shadaqatihi, untuk meminta sedekahnya. Jadi kembali meminta sedekahnya untuk kembali ya, dikembaliin istilahnya. Masalal kalb, itu seperti anjing. Nah, ini Rasulullah SAW sangat keras ya mengatakan itu kayak anjing gitu ya, kayak anjing. Yaqi'u, yang muntah ya, yang muntah. Tsumma yarji'u, kemudian kembali ya, fayakulu qai'ahu, untuk memakan muntahnya. Nah, ini permisalan kata Rasulullah, orang yang sudah memberi sedekah kemudian minta kembali sedekahnya, minta dikembaliin gitu loh duitnya. Ya. Nah, itu hukumnya seperti itu. Artinya haram, artinya haram. Jangan diminta kembali. Kalau udah dikasih, jangan diminta. Ya, tutup mata aja lah. Ya, tutup mata aja. Ya. Kemudian ini juga terjadi kepada sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar. Ya, Umar itu pernah memberikan kuda, ya, memberikan kuda kepada seseorang. Nah, ini barang ya, berupa barang, memberikan kuda pada seorang. Kemudian ternyata ya, Umar itu melihat bahwa kuda yang dia telah berikan itu tidak diurus ya sama orang tersebut. Ya, mungkin kalau zaman sekarang kita sedekahkan mobil gitu ya. Ada kan banyak teman-teman yang suka sedekahkan mobil kepada seseorang. Kemudian ternyata mobilnya nggak diurus. Ya, waktu waktu itu mobil kita, kita sayang-sayang kita urus, kemudian kita kasih ke orang, kok nggak diurus gitu ya. Nah, mungkin kita punya perasaan nih, gimana sih di mobil, ada kemungkinan masih ada perasaan itu mobil saya, kok nggak diurus. Nah, ini sama dengan Umar bin Khattab ini ya, dia memberikan kuda kepada seseorang, kemudian dilihat kudanya kurus kering, tidak diurus. Akhirnya ya Umar bin Khattab ini eh, ingin mengambil kuda tersebut. Nggak diambil, malah dia bilang, saya akan bayar nih, saya akan belilah kuda tersebut ya, saya akan beli agar saya bisa urus lagi gitu kan ya. Tapi ya sebelum dia melaksanakan niatnya itu, dia datang dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menanyakan, boleh nggak, apa sih hukumnya seperti itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ya, berkata pada Umar, la tashtari, ya, jangan dibeli, jangan, artinya jangan diambil lagi lah ya, jangan, la tashtari, wala ta'ud fi sodakotik, jangan kamu ambil lagi sodakoh, sedekah kamu itu ya. Fa'in a'takahu bidirham, walaupun kamu harus membayarnya dengan 1 dirham, artinya ini nggak meminta ya, Umar itu ingin dibeli lagi lah gitu loh ya. Kata Rasulullah, jangan dibeli, jangan diambil lagi ya, sedekah yang kamu berikan, walaupun orang tersebut yang memberikan harga yang sangat murah kepadamu, misalnya 1 dirham, jangan. Kata Rasulullah, jangan. Ini bagaimana peringatan ya, bagaimana Rasulullah SAW menjaga sahabatnya agar tidak ada perasaan ya, bahwa eh, kalaupun sudah memberi itu harus ikhlas, jangan sampai ada perasaan apa namanya, masih terkait dengan harta yang sudah kita berikan tersebut, atau benda yang sudah kita berikan kepada orang tersebut ya. Karena kalau udah diberi itu urusan orang tersebut ya, untuk apa, artinya menggunakannya ya. Nah, jadi jangan sampai kita merasa bahwa barang tersebut masih barang kita, akhirnya kita menyalahkan orang tersebut, kok nggak dirawat misalnya, atau kok nggak bagus jadinya misalnya. Nah, itu Rasulullah SAW menjaga agar tidak ada perasaan tersebut itu. Jangan, kalau sudah beri ya ikhlas ya, jangan dipikirin lagi gitu ya. Kalau mau membantu ya, cara misalnya eh, bagaimana supaya
kuda itu terawat dan sebagainya, silahkan. Tapi jangan sampai ada perasaan barang kuda itu masih kuda saya, gitu loh. Fa'innal a'ida fi sodakotihi ya kal a'idi fi qai'ihi. Karena sesungguhnya ya perumpamaan orang yang mengambil kembali sedekahnya tersebut ya seperti orang yang memakan muntahnya sendiri. Ya di sini Rasulullah SAW memisalkan dengan orang yang eh, memakan muntahnya sendiri kalau dia mengambil sedekahnya kembali. Yang di atas ya ini dipermisalkan orang yang mengambil sedekahnya itu seperti anjing yang memakan muntahnya sendiri. Jadi kedua-duanya jelas ya menunjukkan bahwa hukumnya tidak boleh ya hukumnya haram untuk meminta kembali sedekah yang telah kita berikan. Nah, ini mungkin sebagai ya, insya Allah ya pengetahuan buat kita dan mudah-mudahan kita bisa jalankan dalam kehidupan sehari-hari kita sebaik-baiknya dan sekuat tenaga kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan kepada kita agar bisa mengerti hukum ini dan juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya ajarkan anak-anak kita jangan menjadi orang yang suka meminta-minta ataupun orang yang suka memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri. Ya, ajaran Islam sangat mulia bahwa kita itu direkomendasikan, disunahkan ya untuk menjadi orang yang suka memberi, ya mulia, bukan menjadi orang yang buruk atau peminta-minta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita. Saya rasa cukup Mas Tri. Silahkan kalau ingin dilanjutkan dengan diskusi. Ya, terima kasih banyak Mas Agus. Ini termasuk sebentar ini Mas Agus tausiahnya. Jadi terima Ya, kasih. nanti kalau banyak-banyak bingung karena Iya, kita catatannya satu hukum aja dulu, insya Allah. catatannya yang panjang ini. Coba saya ringkas tadi ya. Tadi sudah jelas tadi maksudnya tangan yang mulia itu bukan hanya berbuat baik, tapi ini terutama untuk masalah sedekah ya. Dan tadi ada hadis yang meriwayatkan tangan di atas lebih bagus dari tangan di bawah. Kemudian kalau kita sudah biasa memberi atau sudah biasa jadi donatur ya, jadi jangan sampai kita menurunkan derajat kita menjadi peminta. Walaupun kita kalau kita sudah kaya jangan terus berharap orang lain membantu kita gitu. Kemudian tadi juga ada beberapa hukum tadi bagi peminta. Nanti di akhirat seperti mencakar mukanya sendiri gitu kalau sering menjadi peminta-minta. Kemudian juga misalkan seperti makan batu bara gitu. Jadi pedih sekali hukumnya kalau kita suka menjadi peminta. Kemudian beberapa itu juga meminta itu disebutkan adalah perbuatan yang haram. Kecuali ada 3 hal tadi, kapan kita boleh meminta. Misalkan untuk orang-orang yang terlibat hutang, kita boleh meminta bantuan teman atau saudara sampai hutang tersebut lunas. Kemudian kita sudah tidak boleh lagi meminta. Kemudian hartanya hilang, misalkan rumah kebakaran atau ada bencana lain, itu kita boleh meminta sampai kita bisa survive sendiri lagi. Kemudian ketiga, memang hak untuk meminta, misalkan istri meminta uang saku dari suami atau minta makan dari suami, minta uang jajan.
Kemudian pekerja yang dia memang bekerja tapi belum dibayar uang bulanannya atau hariannya, kalau atasannya lupa, pekerja tersebut, misalkan tukang, dia boleh meminta kepada majikannya. Kemudian hal yang dilarang tadi untuk bagi yang sudah memberikan sedekah atau bantuan kepada orang, kita diharamkan untuk meminta kembali, walaupun itu dengan dibeli atau diminta kembali karena tidak dimanfaatkan atau tidak diurus oleh yang kita beri tadi. Kemudian itu seperti tadi istilahnya makan muntahannya sendiri gitu, Mas. Tadi pas Mas Agus cerita tentang oleh-oleh, istri saya pas di sini mendengarkan, wah itu kan betul kan. Betul kan? Jadi dia rajin sekali kalau ada sale gitu. Karena dia rencana mau pulang, dia ada sale, ini jalan lagi nih. Jangan. Cari yang murah buat oleh-oleh, walaupun saudaranya banyak, terutama dari sepupu-sepupu banyak sekali itu. Dulu waktu pulang bawa 6 koper itu, oleh-oleh itu kadang-kadang barang bekas kita juga kita kumpulkan, atau barang sale beli di mana aja gitu. Dan mereka memang senang sekali untuk menerima oleh-oleh gitu. Mereka tidak meminta, tapi dengan kita kasih barang yang kita sudah tidak suka, sudah terlalu kecil tapi kondisinya masih bagus, lebih bagus disimpan dan disedekahkan kepada yang lebih membutuhkan. Kemudian tadi Mas Agus, kalau sudah diberikan tidak boleh diminta kembali. Tapi seandainya kalau yang menerima itu dia akhirnya perlu uang, dia mau jual gitu, jual untuk umum gitu. Kita boleh nggak ikut juga sebagai pihak pembeli? Kemungkinan boleh. Jadi karena kita kan tidak membeli ya, dengan harapan bahwa barang kita itu tidak diurus atau apa, tapi memang kita membeli untuk keperluan. Sebenarnya sih lebih baik sih lebih baik sih tidak ya sebenarnya. Ini semacam gray area lah. Sebaiknya tidak. Kalau kita masih punya attachment terhadap benda tersebut, sebaiknya tidak kita beli. Tapi kalau kita nggak ada attachment, silahkan saja ya. Jadi barang yang sudah diterima oleh orang itu udah urusan dia. Mau dia beli, mau dia bakar, mau dia mau dia tenggelamkan apa segala macam, itu bukan barang kita. Nah, kalau dia mau jual, silahkan dijual. Jangan sampai ada perasaan ya, kenapa kok barang saya dijual? Jangan seperti itu, karena bukan barang saya, bukan barang kita lagi gitu loh. Karena kadang-kadang ada orang perasaan seperti itu. Kadang-kadang bahkan kita suka ngajarin ya, ada yang suka ngajarin anaknya atau keluarganya lah, kalau diberi orang itu jangan dijual barangnya, gitu. Nggak enak gitu loh. Padahal nggak masalah, artinya nggak masalah ya kita jual. Kalau kita dikasih orang misalnya, kita terima, kita jual, sebenarnya nggak masalah gitu loh, karena udah barang kita gitu loh. Dan kita kasihkan ke orang lain lagi juga nggak masalah ya. Enggak masalah, udah barang kita ya kalau kita yang menerima ya. Ya, ya, Dan kalau kita beri ke orang, orang itu kasihkan ke orang lain lagi, ya jangan ada perasaan apa-apa gitu loh. ya. Oh barang saya dikasih orang lagi, mungkin nggak jelek kali ya, ya jangan ada perasaan seperti itu. Karena Tapi itu udah barang. kadang-kadang emang Hmm, atas itu mau memberikan kepada orang tua, misalkan memang hmm, karena ini spesialis kita khususkan buat orang tua. Ternyata orang tua tadi dia ke berikan orang lagi lagi. kepada orang yang dia Nah, minta lagi itu. nah itu yang kadang-kadang menjadi ada perasaan iri di sana. Ya, yang seperti yang tadi saya awal katakan, kadang-kadang kita jadi pemberi, begitu barang yang kita beri kok diberikan orang lain lagi, yang kita merasa orang itu sebenarnya tidak perlu, kita hanya merasa merasa "Ya, kok gitu loh. Padahal nggak perlu ada perasaan seperti itu. Ya, bahkan akhirnya mereka, oh, udahlah saya nggak kasih lagi lah gitu istilahnya. Karena barangnya dikasih ke orang lain gitu loh. Padahal saya juga masih pengen. Nah, kadang-kadang ada Itu perasaan. susah. Untuk ibu-ibu susah itu ya. Udah nyiapin nyari Benar, jauh, benar. ternyata disasih ke orang lain gitu ya. Benar, ya. Jadi memang untuk wanita memang kadang-kadang perasaan itu lebih dalam ya dibandingkan dengan laki-laki. Jadi kadang-kadang seorang wanita itu memberikan sesuatu
kepada katakan orang lain, atau kadang-kadang masih ada attachment ya dengan Iya. barang tersebut. Dan itu wajar aja sih, itu wajar aja. Makanya dalam Islam diajarkan kalau bisa dihilangkan. Kalau laki-laki mungkin lebih lebih apa ya, lebih fleksibel, lebih easy going lah. Udah kasih ya udah, ngapain dipikirin gitu. Iya. Ya, terima kasih Mas Agus. Ya, silakan Pak Bowo, sudah siap bertanya. Saya off. Mas Kris dulu deh. Mas, Halo. Oke, saya tanya. lempar lempar tangan sembunyi batu nih. Iya. Saya tanya ini. Makasih, Mas Tri, Mas Agus. Ya pesannya jelas, ya pesannya Jelas. jelas sekali. Pelaksanaan yang Bagus, sulit. bagus. Iya, pelaksanaannya mungkin banyak gray area seperti Mas Benar, Agus bilang. benar. Ya, ini misalnya nih, berapa kasus nih ya, kasus-kasus aja nih. Em, boleh nggak atau pantas nggak gitu ya? Misalnya, ini apa? Kan suka ada semacam bantuan sosial gitu ya dari pemerintah dalam berbagai bentuknya lah. Ada Sos. uang atau ada keringanan-keringanan gitu. Misalnya ada minyak bersubsidi Ya, atau pinjaman tanpa bunga atau misalnya gitu kan. Itu karena emang ininya Komersil. terbuka ya. Yuk, boleh nggak itu misalnya? Tiap saya kaya misalnya saya kaya gitu kan, terus saya juga ini ngambilnya yang minyak yang bersubsidi ya, bebas kan. bebas. Ini kan semuanya boleh itu kan, ngapain harus beli yang tidak bersubsidi gitu kan, wajar misalnya gitu ya. Itu jadi mungkin ada banyak kasus yang lain, misalnya lah kalau orang mau usaha biasanya kan suka ini keringanan kan, saya udah investasi beri saya keringanan, misalnya pinjam pemerintah nggak usah pakai bunga atau segala macam karena memang itu sudah sediakan gitu ya, misalnya Tax itu kan misalnya gray gitu. area juga ya. Tax deduction atau free tax itu contoh kasus satu. Yang kedua ini apa, Kena tiket Mas, kena tiket minta polisi itu dihilangkan tiketnya. ini minta ini lain dengan minta bantuan kan ya Mas ya. Iya, Misalnya gini, kalau yang saya lakukan namanya juga dulu nggak punya mobil sering minta nebeng gitu. Tapi kalau dipikir kan, loh kamu naik bis juga bisa, lu kan naik bis kan susah. Saya mau minta nebeng aja. Itu sering itu dulu. Mungkin dalam bentuk yang lain juga ada lah gitu ya. Maksudnya itu. Jadi minta bantuan lain dengan minta-minta. Contoh itu dua ya. Yang pertama bantuan sosial, dua minta bantuan, bukan minta-minta. Yang ketiga mungkin bukan pertanyaannya, tapi yang itu yang seperti contohkan Mas Agus itu apa? Udah ngasih, meskipun nggak minta kembali barangnya yang dikasih, tapi ada ini kan, ada kadang-kadang suka ada nggak sengaja, meskipun nggak sengaja ya, bilangnya ikhlas, tapi kadang-kadang ada pamrih gitu kan. Ya, misalnya saya udah, Mas Nur ini udah saya kasih berkali-kali, ini ketika saya minta ini aja nggak ini apa, nggak mau, pokoknya balas budi itu nggak Oh, ingat itu zaman Semono gitu loh, zaman Mas Semono Nur gitu Mas ya. misalnya gitu. Jadi mungkin ini sering terjadi, jadi nggak apa ya, tidak minta barangnya lagi, tapi kayak minta balas budi gitu. Ada, Allah. ada string attach istilah. Iya, iya makasih Mas. oke. Ini susah nih pertanyaannya. Jadi sebenarnya hukum ini ya mengajarkan kepada kita itu agar hidup kita mulia ya, agar hidup kita mulia. Artinya jangan menjadi beban ya, menjadi beban orang lain ya, agar kita terbebas dari menjadi beban untuk orang lain. Nah, dan juga agar kita menjadi orang yang suka membantu orang lain, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ini ajaran umum ya Islam seperti itu. Nah, untuk masalah tadi subsidi segala macam, ya baiknya memang kalau kita ada
uang misalnya. Kita kan tahu sebenarnya subsidi itu kan untuk orang yang lebih kurang beruntung dari kita ya di apa namanya disediakan untuk orang-orang tersebut ya. Eh, kalau memang tidak kalau bisa kita menghindari hindari. Tapi kalaupun kita ingin melaksanakan sebenarnya nggak apa-apa hukumnya di sana. Jadi ini salah satunya ya Rasulullah SAW ya bersabda eh, bahwa itu salah satu juga yang dibolehkan itu adalah mengambil ataupun meminta dari ruler atau dari government. Jadi kalau ada program-program yang ditawarkan ya oleh pemerintah ya itu masyarakat bisa memanfaatkan program tersebut termasuk ya program subsidi tersebut. Ya ini hukumnya dibolehkan. Tapi sekali lagi, kalau kita bisa menghindari, misalnya kalau kita tahu kita lebih mementingkan orang lain, maka silahkan orang yang lebih kurang beruntung dari kita yang menggunakan subsidi tersebut. Ya, kita menggunakan yang normal-normal saja. Nah, itu mungkin yang untuk masalah pemerintah, ya subsidi dan sebagainya. Untuk minta numpang, saya rasa nggak masalah ya numpang sama teman, asal jangan numpang di bis. Kalau masih SMA dulu, waduh, kalau ingat kadang-kadang nggak numpang bang, ya numpang. Kadang-kadang konduktornya bilang sudah numpang kentut pula kata kata konduktor. Itu mungkin yang nggak boleh ya menumpang, tapi ditambah dengan kentut itu kan. Jadi itu minta sama temen aja nggak masalah, cuma minta apa namanya kan teman sebetulnya juga nggak ada masalah ya dimintakan seperti itu ya, bukan meminta uang apa segala macam ya. Jadi ya numpang sama temen ya nggak masalah. Ya. Nah, kemudian yang terakhir apa tadi Mas Kris? Balas budi. Oh, yang balas budi. Nah, itu yang dilarang. Jadi bahkan ada di Quran ya di surat Al-Baqarah Padahal 2. niatnya nggak awalnya, Mas. I know, awalnya enggak, tapi begitu ada itu yang masalah. Awalnya enggak, ya makanya kata Allah ya, la tubtilu ya amwalukum mil manni wal adha. Kata Allah, ya jangan zerokan, jangan batilkan, jangan hilangkan ya pahala sedekahmu dengan manni wal adha. Manni itu artinya mengingatkan orang yang kita beri ya atau dengan bersungut gitu loh. Ya jangan hilangkan pahala sedekahmu dengan mengingatkan orang yang kita beri sedekah atau dengan bersungut-sungut. Nah, itu artinya mengingatkan di sini ya seperti itu. Kan dulu udah ditolong kok nggak nolong gua. Nah, itu balas budi, itu mengingatkan termasuk sana. Itu. Jadi dilarang Mas Kris. Kalau bisa sebisa-bisanya ya kita ikhlasnya seikhlas-ikhlasnya. Memang sulit ya kalau ada keluar perasaan seperti itu segera dilawan. Nggak usah gitu, nggak usah dipikirin gitu. Nah, ini hukum kalau masalah hukumnya Mas Kris ya. Jadi jangan sertai ya sedekahmu itu dengan mengingatkan orang yang diberikan sedekah atau dengan bersungut. Artinya memberi tapi mukanya nggak ikhlas. Oke. Iya, Emang ini ya sebaiknya kalau udah memberi kan ada pesan itu. Udah memberi lupakan gitu kan. lupakan ya. Lupakan. Jangan Forget diingat-ingat about it. lagi. Nah, iya. Forget. Jadi kalau Kasih. diberi, ingat. Nah, kalau Diberi diberi ingat. ingat. Ya. Nah, diberi Ya. ingat betul. Ya, itu hukum ini juga sebenarnya ya Islam. Kalau ngasih udah jangan diingat-ingat, tapi kalau diberi, kalau orang memberi budi kepada kita, ya kita ingat terus tuh. Ya, apalagi yang ngasih itu budi. Wah, udah tambah ingat. dua kali. Dua kali ingat tuh. Kalau yang ngasih Mas Kris cukup sekali. Mas Kris sudah ngasih saya budi. Tapi kalau Budi yang ngasih, wah Budi ngasih budi, bayangkan. Ya silahkan yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah.
Ya. Ini Ustadz Agus mau sedikit nambah. Waktu Oh, Ustaz. Rasulullah SAW mendapatkan ghanimah perang dari Hunain itu memang luar biasa. Bahkan ada yang dikasih ternak itu antara 2 bukit. Ya nggak tahu jumlahnya. Nggak ada yang tahu jumlahnya. Sampai dia pulang teriak-teriak. Inilah Muhammad yang luar biasa. Ayo ikut agama Muhammad. Jadi demikian generousnya, demikian lomo apa tuh? Bahasa Jawanya lomo. Nabi Muhammad seperti itu. Kemudian sahabat Ansor itu tidak pernah mengucapkan keberatan, tapi Rasulullah tahu di raut wajah mereka. Ini kehebatan seorang pemimpin. Jadi tanpa mengucap, dilihat raut mukanya sudah tahu. Kemudian ini ada jawaban yang paling mengesan yang dikenang oleh semua ulama sampai sekarang. Itu adalah 2 suku kata yang sangat terkenal jawaban Rasulullah atas sebagai reaksi atas ketidaknyamanan pemberian ratusan unta dan ribuan kambing kepada orang Mekah. Beliau berkata begini, Al-mahya mahyakum, wal mamat mamatukum. Aku ini hidup, engkau tolong di Madinah. Kemudian nanti matiku pun juga di Madinah. Gitu. Jadi seperti singkatnya, harta sebanyak itu tidak akan sebanding dengan tubuhku yang nanti akan engkau tanam di Madinah. Jadi sekiranya Nabi Muhammad itu berniat atau ingin meninggal di Makkah, juga mungkin dikabulkan Allah, tapi akhirnya kan Madinah jadi kota mati. Nah sekarang dengan adanya makam Rasulullah di Madinah itu, sampai sekarang pemerintah Saudi membuat apps tertentu namanya Nafat. Ya. Nafat itu adalah apps untuk mendaftarkan diri kapan kita berkunjung ke Raudhah, ke makam Rasulullah. Dan satu hadis yang terkenal dengan tentang Raudhah itu adalah berbunyi ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Jadi ada sepotong tanah antara mimbar dan rumah Rasulullah, itu hanya kira-kira sekitar 15 meter panjangnya, lebarnya sekitar 2 meter. Itu orang sedunia berebut ke situ, Pak. Dan kita mendaftar sebelum berangkat, kita mendaftar lewat Nafat apps itu, kemudian ditanya kapan, tanggal berapa, dan jam berapa. Itu kalau kita datang 1 menit sebelumnya, itu ditolak. Tunggu persis jamnya, detiknya. Jadi waktu saya daftar 4.20, datang sebelum 4.20, itu disuruh nunggu sampai 4.20. Benar-benar karena yang daftar sekian banyaknya. Dan itu hanya diberi waktu sekian detik, mungkin menit untuk berdoa di Raudhah itu. Ini berbeda sekali dengan zaman tahun 2010. Itu kita bisa semalaman berada di Raudhah, tapi sekarang udah dibatasi karena saking banyaknya. Dulu tahun 2010 masih mudah sekali. Bahkan ketemu dengan seorang Indonesia yang menjadi pengurus atau yang mengatur Raudhah itu. Saya tanya, Mas dari mana? Saya dari Cilacap. Gitu. Saya kerja di Amerika. Kita tukar kerja ya, gitu. Saya cari kerja di Amerika dengan gaji yang besar. Saya ambil kerjaanmu di Raudhah. Dia bilang nggak mau dia. Dia betul-betul nggak mau. Karena betapa menikmati dia berada di Raudhah itu. Nah itulah kehebatan Nabi kita, bahwa beliau itu seolah-olah seperti mensedekahkan tubuhnya kepada semua penduduk Madinah yang menolong mereka, menolong Rasulullah di Yasrib itu, dengan terkenal. Jadi lagu yang terkenal sampai 1400 tahun itu ya lagu Tola al-Badru Alaina itu, yang kemudian dipopuler kembali oleh Ummi Kulsum di tahun 56, sehingga sampai sekarang masih terngiang-ngiang di telinga kita dan sering dilantunkan orang Muslim di Indonesia pada waktu Maulid Nabi. Di mana sekedar tambahan mengenai 2 suku kata yang sangat dikenang orang di dunia, yaitu al-hayat, al-mahya,
al-hayat hayatukum wal mamat mamatukum. Itulah Hmm. dua kata yang sangat terkenal sampai sekarang. Nabi Muhammad SAW Semua. seolah menghadiahkan tubuh beliau untuk penduduk Madinah. Demikian, terima kasih. Jazakallah khair Ustaz. Ya memang setelah Rasulullah SAW mengatakan itu kan langsung semua apa namanya Ansor itu langsung menangis. Jadi memang mereka langsung menerima alasan Rasulullah SAW. Memang mereka lebih dimuliakan dengan adanya Rasulullah dibandingkan hanya dengan sekedar kambing dan unta. Jadi ini jazakallah khair Ustaz atas tambahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan Pak Bowo. Sudah siap tadi. Oh, saya sudah di ini oleh Mas Kris. Ya, Oh, istilahnya nggak boleh undat-undat lah ya kalau bahasa Jawa itu. Iya. Nggak boleh undat-undat. Saya sudah ini menikmati. saya juga menikmati. Jadi silakan yang lain aja. Terima Pak kasih. Bambang, silakan Pak Bambang. Pak Prabowo. Ya, nggak ada sih, cuma ini aja, sedikit aja. Ya, tadi Mas Agus bilang kalau oleh-oleh itu kan kalau minta kan jadi nggak boleh ya, jadi Iya. haram gitu ya. Nah, tapi kan umumnya mereka di Indonesia itu kan suka bilang, tolong beli, udah minta terus minta barangnya spesifik lagi. Minta oleh-oleh juga milih ya. Iya, minta oleh-oleh milih. Lah, masa ya saya mau akan bilang, oh itu haram. Saya kan susah juga. Tapi kalau kita tetap memberikan oleh-oleh pada mereka itu, jadi hukumnya gimana nanti? Kan kita tahu itu haram, tapi tetap kita berikan gitu. Tergantung Pak Bro, mazhabnya apa ini sekarang? Salafi atau Syafi'i? Hanafi? Sama yang satu ini dulu. Mu'tazilah. Yang satu ini dulu pernah ada orang teman ya, orang Indonesia juga. Dia bantu kita di sini karena itu memang pekerjaan dia memang begitu. Bantu orang, bantu ini gitu. Nah, setelah selesai kan kita kasih uang gitu ya. Dia menolak. Terus saya kan jadi bingung ya. Ini saya terima enggak uangnya ini? Apa terus kita nanti berantem, kita bilang enggak mau, tapi kok dia tetap insist, dia tidak bisa menerima. Terus dengan alasannya saya sama Pak Boni udah kayak saudara kok, katanya dia bilang begitu ya. Jadi jangan saya dibayar katanya. Terus saya bilang ya udahlah kalau gitu ya saya terima kembali. Tapi istri saya juga nanya, terus Mas terus uangnya gimana? Ya udah. Kasih saya. Gimana Pak? Di mana Pak? Itu beda satu letter coba Pak. Jadi saya mikir sebaiknya diapain Bang? Ya udah kalau gitu karena kita niatnya kita kasihkan, ya kita kasihkan kepada orang lain aja, mungkin ada yang lebih penting perlu, saya bilang begitu. Ya udah kasihkan aja pada orang lain lagi kita. Akhirnya kita berikan kepada kebetulan orang itu perlu gitu ya, ya udahlah. Jadi saya berikan aja kepada mereka. Itu Mas. Berarti harus deket-deket sama Pak Prabowo ini Mas. Sering kecipratan. Jadi yang pertama ya hukum itu untuk kita ketahui dulu ya. Artinya untuk kita dulu kita kita amalkan untuk diri kita, untuk kita ajarkan kepada keluarga kita. Nah, untuk orang yang belum tahu ya mungkin itu bisa dimaafkan. Artinya kalaupun mereka meminta nggak perlu tadi bilang ini haram kecuali orang tersebut memang orang yang sudah kita dekat lah istilahnya. Kita bisa berikan pelajaran buat mereka. Artinya tausiah atau apalah pemberitahuan. Tapi kalau orang itu kita nggak kenal, apa nggak terlalu dekat, ya
kita tidak perlu mengatakan bahwa ini lu minta gol haram lu gitu. Nah, karena untuk orang yang belum tahu, ya boleh saja kita kita berikan itu. Jadi nggak hukumnya memberikan apa yang dia minta itu nggak haram. Jadi kalau kita beri, ya kita sendiri tidak melakukan hal yang haram, ya. Jadi dibolehkan. Kalaupun kita tidak memenuhi pun tidak apa-apa. Jadi tidak ada larangan di sana. Kemudian untuk yang tadi itu yang orang dikasih kemudian tidak menerima nggak masalah kan kita kan ngasih ya orang nggak terima misalnya nggak diambil ya nggak masalah juga karena tidak ada kewajiban ya orang yang kita beri itu harus menerima barang kita ya. Tapi sebaiknya nanti saya bilang bahwa diajarkan Rasulullah kalau diberi orang itu kita terima. Artinya apa? Karena itu akan membuat orang yang memberi itu membahagiakan orang kan itu kan sunnah ya. Jadi sebaiknya kalau ada orang memberi kita terima. Entah itu nanti mungkin bermanfaat buat kita atau tidak, ya kita terima dulu aja. Kecuali kalau barang haram ya. Ya. Barang haram pun kadang-kadang kalau orang yang memberi itu tidak tahu ya kita terima aja. Karena saya juga kadang-kadang tetangga ngasih itu, tetangga ngasih apa namanya makanan, masa kita mau buang kita mau ya kita terima tapi kita tidak makan atau ini ya. Nah, kemudian itu bisa dimanfaatkan dalam bentuk lain, Pak Bowo. Misalnya, oh orang ini ternyata tidak menerima pemberian berupa uang dari saya karena dia menolong. Nah itu ya caranya dengan kita memberikan sesuatu yang mungkin dia senang, ya dalam bentuk barang atau apa, bukan dalam kondisi ketika dia melaksanakan bantuan tersebut. Artinya dalam kesempatan-kesempatan lain. Jadi misalnya kita bawakan makanan atau apa kepada orang tersebut ya. Dan karena kita tahu orang ini sepertinya tidak mau diberi kalau dia itu memberikan bantuan seolah-olah dia itu nggak mau apa ada imbal balik gitu ya. Itu diberikannya bukan pada saat itu juga, tapi dalam lain kesempatan. Diberikan kepada orang lain pun, yang seperti Pak Bowo tadi bilang, ya itu sangat bagus. Artinya memang kita udah merasa ini uang ini sebenarnya sudah saya ingin niatkan beri ke orang, gitu kan. Akhirnya karena orang yang kita beri itu tidak menerima, kita berikan orang lain yang mungkin lebih membutuhkan. Itu malah sangat baik itu. Artinya kita berikan kepada orang yang lebih membutuhkan, ya fakir miskin misalnya. Nah itu hal yang Pak Bowo lakukan udah sangat mulia itu, sangat mulia. Artinya daripada saya gunakan karena udah saya niatkan untuk beri, saya berilah gitu. Dan itu artinya niat itu terus dilanjutkan, ya, terus apa namanya dilaksanakan. Dan itu sesuatu yang pahalanya kalau kata ini kan kalau niat itu diniatkan aja udah berpahala. Kemudian niat itu dilaksanakan pahala lagi. Jadi double pahala jadinya. Insya Allah. Ya, amin. Ya mungkin itu jawabannya Pak Bowo. Makasih Mas, sudah diajak makan juga akhirnya orangnya. Iya, dalam bentuk lain itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Mas Tri, kayak tadi dipanggil siap. Ya, silakan Pak Bambang. Iya. Oke, dua hal ya. Yang pertama, tadi Pak Agus menyampaikan hanya 3 golongan yang dibolehkan untuk meminta ya. Saya miss yang golongan kedua ya, tadi. Terus kedua, kita misalkan sebagai dai gitu harus hati-hati memberikan fatwa walaupun pada keluarga besar kita kalau minta itu adalah haram. Salah menyampaikan itu harus hati-hati sekali. Ternyata saya ingat masa kecil di kampung halaman kakek nenek ya itu ada kearifan lokal ya. Mungkin orang kota-kota besar tidak pernah mendengar atau apa dan tradisi adat itu ada Pak Agus bahwa orang yang punya hajat itu harus tidak bermodal karena dari desa itu mereka tahu bahwa waktu saya punya hajat dia menyumbang apa. Terus misalkan beras, ada yang ngasih ayam atau apa gitu. Dan mereka
mencatat, mungkin dalam angan-angannya bisa saja di-share dengan keluarganya bisa. Itu nanti kalau yang bersangkutan yang pernah memberikan sumbangan itu ada hajat gantian, itu akan dikembalikan yang sama atau yang lebih. Kalau di desa itu tidak pernah diminta, tidak pernah itu, dan itu sudah berjalan. Nggak tahu apakah tradisi itu masih berjalan sampai sekarang. Saya duga masih. Karena praktek ke keluarga-keluarga yang tinggal di kampung halaman saya ikuti dari jauh itu. Terus juga di kota-kota yang sudah besar, misalkan di Solo, Solo Raya, itu saya dulu tahun 2011 itu agak heran juga dengan kakak kandung saya waktu dia profesinya masih guru aktif SMA gitu. Dia punya catatan lengkap itu selama ini dia kalau eh, menyumbang siapa, "Loh, untuk apa orang sumbang gitu kok dicatat?" Ternyata cerita juga gitu seperti kearifan lokal yang di desa itu, bahwa mereka kakak pun cerita begitu di lingkungan dia, tetangga maupun kawan profesi itu akan mencatat ya kalau toh dia tidak bisa datang itu mesti dititipkan amplop, kalau di kota lebih besar ya didokumentasikan amplop-amplop itu di dokumen siapa yang nyumbang besok harus kalau ada undangan dari yang bersangkutan ya harus datang, kalau tidak bisa datang dititipkan itu saja. Jadi kembali lagi harus hati-hati sebagai dai untuk memberikan informasi baru, apalagi soal fikih. Iya, Terima kasih iya, Pak Des. iya. Alhamdulillah. Ini makanya saya berikan di umum, Pak. Jadi nggak perorangan. Jadi ini pengetahuan umum ya buat kita semua. Bahwa memang ada hukum Islam seperti itu. Ya, meminta sebenarnya itu hal yang sangat dilarang, bahkan jatuh ke keharamannya. Ya kalau eh, tidak ada valid reason-nya. Jadi yang tadi Pak Bambang tanyakan ya, yang 3 itu adalah yang pertama orang yang terlilit hutang, yaitu itu dibolehkan dia meminta sampai dia bisa memenuhi ininya lagi atau terbayar hutangnya, kemudian dia bisa menyokong hidupnya. Ya, kemudian yang kedua itu adalah orang yang terkena bencana alam misalnya. Habis semua hartanya karena bencana alam, itu dibolehkan untuk meminta sampai dia bisa memenuhi kehidupannya, sampai dia bisa mendapatkan kerja lagi misalnya. Dan ketiga ya kepada orang yang meminta kepada orang yang di atasnya, artinya pemerintah, kepada bos, orang yang harus dinafkahi, kepada orang yang memberikan nafkah dan sebagainya. Itu yang ketiga. Nah, masalah budaya itu sangat baik ya, budaya yang Pak Bambang kearifan lokal bilang tadi. Tapi ada satu hal yang perlu dicatat ini, kalau bisa ya, udah bagus ya niatnya, artinya pokoknya tanpa diminta diberi gitu ya. Nah, tapi kalaupun ada catatan itu nantinya jangan sampai ini yang kalau bisa dihindari, jangan sampai ya begitu orang lain yang kita catat itu kemudian tidak memulangkan seperti apa yang kita berikan, jangan sampai kemudian muncul ya ancaman. Wah, ini ternyata dia saya waktu itu ngasih ngasih apa namanya $1.000 waktu ini kondangan, kok dia nggak ngasih. Nah, jangan sampai ada seperti itu. Akhirnya di blacklist dah orang itu. Jadi kalau kita beri aja tanpa harus mengharapkan dia mengembalikan uh, apa yang kita berikan. Ya, itu nanti statusnya jadinya pinjam meminjam itu. Nanti ada hukum pinjam meminjam itu. Bisa-bisa hukum jadi pinjam meminjam ya. Jadi kalau sedekah memberi atau hadiah berikan saja, nggak perlu ada catatan bahwa dia harus mengembalikannya sekian kepada saya. Itu mungkin Pak Bambang ya. Jadi budayanya sudah bagus, cuma harus ada sedikit apa namanya kehati-hatian ya dalam hal keikhlasan itu nantinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya fenomena yang tadi Pak Bambang sampaikan itu nggak hanya di Indonesia, mungkin ada sebagian desa di Indonesia ya.
Ini salah satu ceramahnya Mufti Meng, itu dia ke suatu daerah gitu, nggak tahu lah ke negara mana, dia nggak sebutkan. Tradisinya mirip seperti itu. Jadi kalau ada orang seorang ada punya kondangan, ada acara gitu, dia catat mereka anunya sumbangannya apa atau ya itu tadi. Terus kemudian nanti suatu saat akan gitu. Nah, Mufti Meng menyatakan bahwa dicatatnya itulah yang kemudian menjadi masalah gitu loh. Yeah. Saling memberi itu adalah suatu hadiah kan, tahabbu tahaddu tahabbu ya. Tahaddu ya, tahaddu ya. Tahabbu saling memberi hadiah ini menimbulkan rasa kasih sayang. Tapi yang terjadi di situ adalah itu tadi. Jadi istilahnya menjadi semacam transaksional gitu loh. Tidak bukan cara memberi begitu loh. Jadi dan Mufti berkomentar bahwa this is not istilahnya nggak benar begitu ya. Jadi secara syariah nggak benar, kalau ngasih ya ngasih saja. Jadi pada dasarnya kan ini memberi itu yaitu tadi give and forget sebenarnya. Jadi kalau kita memberi itu harus out of our sincerity, artinya ikhlas itu mau barang mau berapa aja lupakan saja sudah, kalian memberi gitu. Sama seperti kita ini kayak kita berinvestasi ya jangan dihitung-hitung, simpen aja, pokoknya itu long run. At the end nanti Allah yang akan mengganjarnya gitu. Misalnya investasi misalkan apa gitu, taruh di stok misalnya, lupakan aja gitu. Nah, siapa tahu nanti kalau udah tua kita mendapatkan hasilnya ya. Kalau itu investasi dunia. Kalau kita beramal, bersedekah atau memberikan semacam sedekah sebenarnya. Artinya ya harus jangan dihitung gitu loh. Karena kalau sudah dihitung begitu akibatnya kan kita akan cenderung ngitung-ngitung. Jadi dulu saya kasih segini, saya mencoba dapat segini. Jadi saya kira mungkin itu tadi kan ternyata itu nggak hanya di Indonesia saja, sepertinya ada di komunitas yang lain seperti itu, bahkan mungkin ya itu tadi ekstrim itu tadi, bahkan begitu. Jadi waktu kalau di komentar Mufti yang tadi bilang ini, ditanya how's your food, how's the food, how's the gitu, sepertinya itu harus ngasih gitu loh. Jadi kalau makan enak ngasihnya lebih enak. Jadi waktu datang ngasih dicatat, terus kemudian setelah mau pulang ditanya kayak restoran aja, how's the food, how's this and this. Terus kemudian kalau makanannya enak, nanti kayak semacam di squeeze lagi untuk memberikan sumbangan yang lebih banyak lagi gitu. Jadi bukan lagi sumbangan itu, jadi kayak semacam preman sebenarnya. Udah tradisi malak itu. Jadi ya kita harus berhati-hati ya dalam hal itu mungkin ya. Jadi sebaiknya itulah ya mungkin kalau saya lihat ya jangan dihitung dan jangan dicatat gitu. Mungkin karena akan akan relatively problematik nantinya. Walau alam. Monggo yang lainnya. Makasih Mas Dor. Jadi ini ya seperti yang tadi saya bilang, kalau kayak gitu jadi kayak pinjam meminjam nanti. Sebenarnya ya kalau kita perhatiin baik-baik, sebenarnya banyak tradisi-tradisi sebenarnya bagus awalnya, tetapi terus secara teknis itu ya keliru. Emang jadi nggak pas gitu, kayak semacam ya salah satunya itu kan sebenarnya bagus kan kalau itu ada yang orang hajatan itu kan orang mungkin pertama-tama dulu kan orang terus nolong gitu ya, itu kan orang waktu in the past tuh kayaknya lebih punya semacam hati nuraninya tuh lebih pas gitu loh. Terus berkembang, dan juga dulu tuh kan orang tuh kalau mau minta tuh kan sungkan ya istilahnya bahasanya. Kalau saya dulu paling sungkan kalau misalnya nggak enak mau minta apa aja itu udah jadi bukan nggak pakai fikih tapi pakai ya kan kita kan pakai ini aja kan. Kayaknya Rasa. iya kok kayaknya nggak bener sih gitu kan, ya nggak usah aja gitu kan. Terus tapi kayaknya rasa sungkan tuh kayaknya udah mulai terkikis ya. Udah nggak, makin lama makin ini, nggak cuma di orang ini di PT di daerah-daerah juga udah mulai. Tapi ini memang jadi masalah. Kemarin saya sempat dengerin tuh setelah kasusnya siapa Gus Miftah itu kan terus rame kan, terus
ada podcast yang bagus tuh. Siapa tuh? Ustadz Felix tuh, yang dia di ngobrol sama Dedi itu. Emang jadi menolong tuh pun juga menjadi apa? Sekarang dilema gitu ya. Jadi kalau di situ kan Mas Agus kan bilang ya kalau eh, meminta itu kan sesuatu yang nggak dimuliakan. Jadi eh, sebagai orang yang punya, kita tuh harus punya semacam sensitivitas sebenarnya. Jadi biar orang tuh nggak terjebak, orang yang nggak punya itu nggak terjebak ya, nggak terjatuh lagi dua dua jatuh titik patah nggak kan udah nggak punya terus haram lagi kan kalau minta-minta kan. Biar nggak terjadi kan harusnya orang yang punya itu kan punya sensitivity gitu kan. Jadi oh ini perlu ditolong. Jadi harus sebelum mereka minta itu harusnya kita udah punya nolong. Jadi seperti Rasulullah tadi kan, melihat raut muka aja beliau udah tahu nih something going on. Itu kita harus, itu juga udah hilang sensitivity itu kan. Tapi on the other hand juga kadang-kadang kemarin di podcast itu ceritain jadi bingung juga kadang-kadang itu karena ada orang ditolong dapatin kerja misalnya, eh nggak taunya nggak perform dia atau nggak dikasih uang, uangnya untuk something else malah. Kayak di sini mungkin banyak banyak kasus saya di masjid juga ada ini kok kalian kok nggak nolong gitu kan apa dibeliin drug katanya ternyata orangnya malah beli minum. Dia pura-pura ke masjid gitu kan ternyata beli something else gitu kan kayak kayak gitu-gitu jadi emang bingung ya sekarang ini situasinya itu tapi emang kalau konsep nggak boleh minta-minta itu terjadi artinya terlaksana dengan bagus itu kan semua orang berusaha harusnya semua orang kan berproduksi ya itu secara ekonomi memang memang powerful banget gitu kan karena ya ada yang berhasil ada yang enggak terus yang nggak berhasil ditolong sama yang berhasil dan seterusnya ya cuma itu tadi sekarang itu tadi timbul dilema-dilema seperti itu jadi orang nolong kadang-kadang sekarang berpikir mungkin sebaiknya nggak usah ditolong gitu kan karena mungkin orang itu mungkin memang sedang menjalani apa ya istilahnya itu perjalanannya gitu loh yang kalau kita interfere malah jadi apa nggak nggak ya nggak sesuai di jalannya lagi gitu kan jadi memang kadang-kadang kita mungkin cuma perlu apa ya jadi antara antara menolong sama nggak menolong tuh kadang-kadang bingung kalau ya kan kalau harus yang jelas harus ikhlas ya Mas Agus bilang ya tapi kalau em, itu ternyata udah ikhlas tapi kok ternyata nggak betul keluarannya juga mungkin juga mungkin sebaiknya nggak usah mungkin sebaiknya doing nothing aja gitu nggak tahu Mas. Iya. Jadi jadi memang di zaman ini memang dilema ya. Kalau zaman dulu memang itu lebih lebih mudah ya. Katakan kadang-kadang Rasulullah itu mengajarkan menolong itu jadikan habit kebiasaan ya. Kalau udah kebiasaan habit tuh tahu-tahu kita nolong aja gitu lah. Maksudnya ada orang terlantar di jalanan kita langsung aja kita berhenti. Ada orang yang apa namanya kempes bannya itu kalau udah habit itu langsung aja berhenti nolong. Nah itu yang sangat dianjurkan. Di zaman dulu emang lebih mudah ya kita misalnya orang di jalanan kita ayo ikut itu kita enak aja tapi kalau sekarang kan ini ada perasaan-perasaan yang akhirnya membuat kita tidak menolong orang tapi itu emang hal-hal yang wajar ya. Jadi perkembangan zaman itu memang seperti itu karena ternyata tidak semua orang bisa dipercaya misalnya kan tidak semua orang itu baik tidak semua orang itu apa namanya tidak tidak membuat kerusuhan kepada kita misalnya. Kalau zaman dulu mungkin orang-orang tua kita lebih mudah membantu orang karena ternyata orang di sekitar itu biasanya relatif ya baik-baik lah istilahnya. Kalau sekarang memang agak lebih sulit. Itu mungkin ya sekali lagi memang hukumnya jelas tapi memang pelaksanaannya ini yang pelaksanaannya ini agak sulit apalagi kalau kita lihat suasana ataupun kondisi di zaman sekarang ini yang tidak mudah memang ya. Makasih Mas Mas Doni. Mungkin gini ya, kalau saya melihat ini tetap aja sebenarnya at the end of the day kan kalau menolong ya niat kita saja sebenarnya Iya. Jadi misalkan begini, saya biasanya taruh misal uang-uang kecil gitu di mobil gitu ya. Kalau lagi jalan begitu luar kota atau kalau misalkan ada yang itu yang
yang minta Perempatan itu. di perempatan gitu. Ya kalau saya punya akses dekat dengan dia, saya kasih gitu loh. I Iya. don't care gitu. I don't care apakah untuk makan atau ya niat saya memberi gitu loh. Ya forget it gitu. Sekali lagi ya itu tadi, mau dibuat apa itu bukan hak saya lagi gitu loh. Memberi itu adalah karena niat saya memberi gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan dimanfaatkan untuk misalkan hungry, help, hungry. Kita niat husnudon aja gitu. Nah mungkin kalau misalnya menolong yang lain, misalkan kayak flat tire misalkan, mungkin itu satu hal. Sekali lagi pertama adalah niat kita menolong. Tapi kemudian satu lagi hal juga ya kehati-hatian. Misalkan di mana lokasinya kurang lebih. Karena ada strategi sekarang model-model yang ini waktu berhenti terus kemudian datang muncul orang lain yang kemudian do harm to us gitu loh. Nah itu memang kita harus ini ada istilahnya situational awareness lah gitu. Waktu misalkan in the middle of nowhere misalkan, atau misalkan dekat-dekat semak-semak atau apa, misalkan tempat hiding, itu mungkin perlu kita perhatikan juga begitu. Tapi kalau misalkan kayak di open area misalkan ke daerah misalkan Midwest yang open space, kemudian ada flat tire, kemudian orang mobil mungkin ya mudah-mudahan kalau niat kita baik, insya Allah memang dia sincere misalkan somebody need helps gitu. Tapi ya itu tadi ya mungkin intinya adalah niat kita harus luruskan niat kita dulu waktu memberi itu gitu atau menolong ya dalam hal ini. Allah. Ya saya ingat benar di Kentucky Timur ini saya pernah flat tire, ada orang berhenti aja di belakang saya langsung bantu itu loh. Bukan main lah bagi saya. Wah ini orang Amerika emang canggih lah. Iya, walaupun sebenarnya saya nggak terlalu banyak butuh bantuan ya, karena saya kan ada semuanya istilahnya kan, dongkraknya sekarang. Tapi tetap aja dia berhenti nungguin, make sure ya everything is okay. Dan polisi di sini juga cepat sekali tuh. Jadi kalau pas kebetulan ada polisi, ya kita berhenti di jalan kedap-kedip gitu ya, langsung datang polisi, dibantu sama polisi itu, alhamdulillah. Pernah juga saya dibantu polisi waktu flat tire malam-malam lagi. Jadi ya itu mungkin bagaimana kadang-kadang ya sifat habit itu memang sangat tergantung kepada orangnya itu ya. Itu sebenarnya ini kita reflect dengan apa yang terjadi kayak misalkan di subway New York misalkan ya, menjadi ironi gitu loh. Misalkan ada di subway, ada misalkan seorang dibully gitu, orang lain tuh did nothing gitu loh, atau somebody misalkan did something harming somebody else, did nothing. Itu how we can see the society cannot break down like that gitu, down to this level gitu loh. Ya, I don't care gitu. It might be happen to us gitu loh. Misalnya mungkin akan terjadi ke kita juga gitu. Misal orang udah minta tolong terus kemudian orang lain hanya as if just passing bukan by, saya gitu kan. Bukan saya, just walk away. Saya nggak tahu lagi level humanity kita itu di mana kalau sudah sampai segitu. Begitu stoop to the low level kayak begitu. Well, mungkin iya, misalnya kita mungkin akhirnya mungkin harming come to us, itu Allah qadar udah. Artinya ini kita baik gitu. Kalau misalkan kita membantu, bisa juga misalkan dengan do something, misalkan mungkin nggak whatever lah within our capacity gitu. At least we do something gitu. Tapi dengan just simple walk away, kayak misalkan yang terjadi kayak misalkan banyak kejadian di New York subway kayak gitu, it's depressing gitu loh. Kayak society sudah sampai segitu rendahnya gitu loh, levelnya gitu. Udah nggak ada empati, udah nggak ada sympathy, udah nggak ada humanity is lost gitu menurut saya. Mas Agus, kalau itu di Masjidil Haram sama Masjidil Nabawi juga kadang-kadang banyak yang itu ya mengucapkan salam, terutama yang membantu bersih-bersih. Iya. Ya, itu biasanya mereka juga berharap kita memberi something juga ya. Iya. Itu termasuk kategori meminta-minta apa tidak kalau begitu? Kalau dia nggak minta nggak termasuk. Jadi hanya assalamualaikum. Jadi kita kan nggak tahu niat mereka ya. Gitu. Kalau dia nggak minta secara langsung ya kasih saya duit misalnya, kita nggak pernah tahu hati mereka. Tapi ya kalau kita mau kasih aja. Kalau kadang-kadang ya
kita selipin aja apa istilahnya tanpa dilihat yang lain. Nah, masalahnya kadang-kadang juga kalau udah dilihat itu didatengin kita itu lah. Ya, Nah, itu juga mungkin memang niat mereka meminta-minta itu. Jadi ini tergantung tergantung kepada sekali lagi ini mungkin ya hukum ini lebih kepada kita itu ya nanti bagaimana kita mempraktekannya. Yang jelas bagi kita kalau kita tahu bahwa meminta itu haram, kemudian memberi itu memang sesuatu yang mulia. Nah, dalam prakteknya nanti kalau ada hal-hal seperti itu ya itu bagaimana kita mengatasinya. Apa kita beri atau kita tidak itu terserah kepada kita nantinya. Jadi kita olah sendiri. Yang jelas memang ya banyak ya di sana seperti itu gitu ya. ya Mas Agung dan Mas Aslim belum bertanya tadi. Ambon Mas Tri, monggo dilanjut aja. Pak Aslim, monggo. Pak Iskandar juga belum. Saya mendengar yang baik aja, Mas Tri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kalau ini Mas Agus meminta tadi yang kita diskusikan itu barang ya, maksudnya uang atau barang. Kalau meminta nasihat itu nggak ada hukum. Meminta nasi ya Mas. Iya. Malah ada hukumnya itu. Nasi Jadi hot. ada enam hal yang harus dipenuhi seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Yang pertama ya, kalau diundang ya diusahakan datang. Kemudian yang berikutnya ya, kalau ada orang minta nasihat ya diberikanlah nasihat itu. Jadi minta nasihat bagus ya, kemudian yang memberi nasihat itu malah jatuhnya sesuatu memenuhi hak orang yang meminta nasihat tersebut. Ya, jadi minta nasihat nggak masalah. Ya, kalaupun sering memberi nasihat, untuk minta nasihat juga boleh ya. Boleh ya. Ini nasihat itu kan apa ya sesuatu yang bisa menambah ini kita ya pengetahuan kita dan juga apa namanya mudah-mudahan juga ilmu kita itu ya. Baik, terima kasih Mas Agus atas tausiahnya, sangat bagus sekali. Saya terutama saya belajar banyak ini dari Mas Agus. Semoga juga bermanfaat bagi rekan-rekan yang lain. Mungkin Mas Agus bisa memimpin doa sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama ya, jazakallah khair Mas Tri dan juga jazakumullah khair buat teman-teman sekalian yang hadir pada acara Lentera Pagi kita hari ini dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ya rasa keterbukaan ya pengetahuan ya dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapat ini. Marilah kita berdoa ya semoga bagi teman-teman yang sedang sakit ya ataupun berhalangan bisa diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk hadir di acara pengajian berikutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salawatina wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
وبلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ya Rabbal alamin. wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Terima semua. kasih semuanya. Terima Assalamualaikum. kasih semua. Terima kasih Mas Agus, terima kasih Mas Tri. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat Sama-sama. berakhir pekan. Waalaikumsalam. Mas Tri.